Pengertian DCM adalah daftar yang berisi item-item permasalahan yang diasumsikan atau biasanya dialami oleh sebagian individu. Fungsi DCM memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami, mensistematisasi jenis masalah agar memudahkan analisis dan sintesis dengan cara atau alat lain, dan menyusun program layanan mereka sesuai dengan kebutuhan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya di sini saya minta waktu teman-teman sebentar dulu ya. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, di sini sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyempatkan untuk datang ke sini dan bertemu saya. Nah, di sini saya mau nanya, teman-teman ada yang kenal dengan saya nggak sih? Belum. Belum. Oke. Karena teman-teman di sini belum kenal dengan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Melda Ananda, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 Fakultas Dakwah Universitas Islam Sultan Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa maksud dan tujuan saya untuk datang ke sini bertemu dengan teman-teman semuanya? Tidak. Tidak. Oke. Jadi di sini itu saya membawa sebuah instrumen ya yang berupa DCM. DCM itu daftar cek masalah. Nah, di sini teman-teman, apakah sudah pernah sebelumnya mengisi lembar atau daftar cek masalah? Belum. Belum. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari daftar cek masalah? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi daftar cek masalah ini adalah berisi item-item pernyataan mengenai masalah yang diasumsikan atau yang biasanya dialami oleh sebagian individu. Gitu. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih apa tujuan dari daftar cek masalah? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Jadi tujuan dari daftar cek masalah ini untuk mengetahui permasalahan apa sih yang sedang teman-teman hadapi atau rasakan saat ini gitu. Jadi nanti bisa diketahui oleh daftar cek masalah ini. Nah, di sini saya menggunakan 10 aspek ya. Dan 10 aspek itu terdiri, masing-masing aspeknya terdiri dari 5 item pernyataan, di mana total semuanya ada 50 item pernyataan. Nah, di sini itu aspek yang pertama itu ada aspek kesehatan, selanjutnya keadaan kehidupan, selanjutnya kehidupan keluarga, aspek agama dan moral, aspek kehidupan sosial dan berorganisasi, aspek hubungan pribadi, aspek rekreasi dan hobi, aspek muda-mudi, aspek penyesuaian terhadap kuliah, dan aspek masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan. Nah, jadi nanti saya akan membagikan lembar daftar cek masalah kepada teman-teman untuk teman-teman isi. Sebelum saya bagikan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya cara pengisian lembar DCM ini. Nah, di sini itu terdapat identitas ya teman-teman. Ada nama, umur, dan jenis kelamin. Di sini nanti teman-teman isi nama asli kalian, umur kalian, dan jenis kelamin kalian. Nah, setelah tulis identitas dengan lengkap, kalian di sini kan terdapat bermacam-macam item permasalahan. Nah, ini tuh bisa kalian checklist disesuaikan dengan yang sedang kalian alami gitu permasalahannya. Misalnya di aspek kesehatan kalian menceklis saya sering merasa mengantuk. Tapi juga bisa kalian juga bisa menceklis beberapa item pernyataan per aspeknya
masalahnya, jadi tidak hanya satu. Kalian mengisi daftar cek masalah ini dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi kalian mengisinya dengan jujur, tidak boleh menyontek satu sama lain, tidak boleh bertanya satu sama lain. Jadi memang sesuai apa yang sedang teman-teman rasakan gitu. Oke, baik, di sini berarti teman-teman sudah paham? Paham. Atau ada yang ditanya lagi nih? Tidak. Oke. Baik, di sini saya akan menyebarkan lembar daftar cek masalah terlebih dahulu ya. Di sini saya akan memberi waktu mungkin sekitar 30 menit ya. Cukup atau tidak nih waktunya? Cukup, Kak. Cukup, oke. Saya bagikan terlebih dahulu ya. Oke, baik teman-teman, karena di sini sudah 30 menit ya, waktunya sudah habis. Jadi sekarang saya ambil kembali ya untuk dikumpulkan. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi untuk mengisi daftar cek masalah ini. Kalian tenang saja karena data tersebut, data ini tidak akan saya sebarluaskan karena di sini saya memegang asas kerahasiaan. Jadi segala data yang teman-teman berikan kepada saya akan saya jaga dan akan saya simpan sendiri. Nanti data ini akan saya olah terlebih dahulu dan akan saya turunkan menjadi sebuah program. Nanti sekitar beberapa minggu atau minggu depan saya akan kembali lagi ya untuk memberitahu hasil dari daftar cek masalah ini dan program apa sih yang akan saya terapkan untuk teman-teman di sini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman di sini sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini adalah cara pengolahan dari data DCM. Di sini saya mempunyai 13 responden dan 10 aspek. Nah, masing-masing aspek ini memiliki 5 item pernyataan. Cara menghitungnya adalah yang pertama kita menggunakan analisis individu dan kelompok. Yang ini adalah individu. Di situ terdapat NM. NM itu adalah jumlah item permasalahan yang dipilih oleh responden dan N adalah jumlah item pernyataan per aspeknya. Contohnya di situ ada responden nomor 1 memilih atau menceklis satu item pernyataan. Maka NM-nya 1 dan N-nya adalah 5. Bagaimana sih kok bisa hasilnya 20%? Rumusnya adalah NM dibagi N dikali 100. Jadi NM-nya 1 dibagi N-nya 5 dikali 100. Hasilnya 20%. Nah, itu masuknya predikatnya C atau cukup bermasalah. Dan ini pun diterapkan di berbagai aspek lainnya di 10 aspek ini. Sama cara menghitungnya untuk individu seperti ini. Selanjutnya, cara pengolahan dan menghitung analisis per kelompok. Jadi di analisis per kelompok ini ada NEP. NEP ini itu total masalah dari semua aspek. Dan TM. TM ini jumlah pernyataan aspek. Nah, rumusnya bagaimana sih? Nah, jadi rumusnya adalah sigma NP dibagi TM dikali 100. Di situ sigma NP-nya adalah 11. TM-nya adalah 50. Jadi cara menghitungnya 11 dibagi
50 dikali 100, hasilnya 22%, dan itu masuk predikatnya C. Begitupun seterusnya untuk menghitung sigma NP ke bawah dari semua aspek. Jadi bisa disimpulkan ya dari analisa tersebut bahwa dari aspek kesehatan si NEP-nya ini 21. Nah, JS-nya ini ada 13. JS itu apa sih? Jadi JS ini adalah jumlah respondennya gitu. Jadi jumlah respondennya 13, TM-nya itu item pernyataannya ada 5. Nah, 32% didapat dari rumusnya itu sigma NP dibagi JS dikali TM dikali 100. Jadi 21 dibagi 13 JS-nya, kemudian dikali TM-nya 5, kemudian dikali 100. Jadi hasilnya 32%. Dan itu masuknya ke predikat D. Dan kategorinya ini adalah bermasalah. Selanjutnya ada aspek keadaan penghidupan atau aspek ekonomi. Nah, di ekonomi ini ada 19 sigma NP-nya. Nah, JS-nya 13, TM-nya 5. Jadi jika dijumlahkan atau sudah dihitung jadi 29% dan predikatnya itu bermasalah. Nah, selanjutnya itu kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga ini dia jumlah total masalah dari semua aspeknya itu ada 21, JS-nya 13, dan item pernyataannya 5, jadinya 32% itu bermasalah. Agama dan moral. Nah, agama dan moral ini jumlah total masalah semua aspeknya ada 21, ada 15. Terus juga jumlah respondennya 13, terus item pernyataannya 5, dan persenannya ada 23%. Dan ini tuh masuknya adalah C, predikatnya cukup bermasalah. Selanjutnya itu kehidupan sosial dan berorganisasi. Ini tuh sigma NP-nya itu 18, persenannya 27% dan bermasalah. Kemudian rekreasi dan hobi. Sigma NP-nya 18, persenannya 27%. Muda-mudi 18% sigma NP-nya dan 27%. Predikatnya juga D, yaitu bermasalah. Nah, penyesuaian terhadap kuliah ya ini maksudnya, jumlah dari aspek masalahnya itu ada 16. Terus juga persentasenya ada 24%. Jadi masuknya ke predikat C atau cukup bermasalah. Dan yang terakhir ini ada masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan. Ini itu NEP-nya ada 22, persennya 33%, dan predikatnya itu masuk ke D, yaitu bermasalah. Nah, bagaimana sih cara menentukan itu masuknya ke predikat apa dan kategorinya apa? Ini bisa dilihat dari sini. 0% adalah tidak bermasalah, 1% sampai 10% itu B, agak bermasalah, 11 sampai 25% itu C, cukup bermasalah, dan 26% sampai 50% adalah D, bermasalah, dan yang terakhir itu 51 sampai 100% E, yaitu sangat bermasalah. Baik, selanjutnya ini adalah program BK yang akan saya lakukan dari analisis data pengolahan DCM tadi. Yang pertama itu ada aspek kesehatan. Tujuan layanannya itu memberikan edukasi dan membantu klien untuk meningkatkan kualitas tidur yang baik. Komponen layanannya itu layanan dasar atau informasi. Format layanannya itu kelompok,
Materi layanannya itu pentingnya waktu tidur yang cukup, dampak dari insomnia dan kekurangan tidur. Metodenya itu melalui diskusi, ceramah. Medianya melalui HP, laptop, infocus, PowerPoint. Dan evaluasinya adalah penilaian jangka pendek. Selanjutnya itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi, tujuan layanan itu membantu klien memahami dasar-dasar keuangan pribadi, pengelolaan pendapatan, dan pengeluaran agar mereka lebih mampu mengelola keuangan secara mandiri. Nah, komponen layanannya itu perencanaan individual atau konseling individu. Nah, format layanannya adalah individu. Materi layanannya mengkategorikan pengeluaran menjadi kebutuhan, keinginan, dan tabungan menentukan prioritas pengeluaran. Metode yang digunakan yaitu diskusi. Medianya menggunakan HP, PowerPoint, infocus, dan laptop. Untuk evaluasinya, ini adalah penilaian jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada aspek keluarga. Nah, aspek keluarga ini di sini tujuannya untuk membantu individu untuk menjalin hubungan yang harmonis pada keluarga. Layanannya itu responsif atau konsultasi. Nah, dia ini individual. Materinya cara hidup rukun dalam keluarga agar damai dan tentram. Metodenya dengan cara diskusi dan medianya seperti yang tadi menggunakan HP, PowerPoint, infocus, laptop, dan penilaiannya evaluasinya jangka pendek. Selanjutnya ada agama. Di aspek agama ini tujuannya untuk membantu individu menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layanannya itu responsif atau konseling individu. Ini tuh individual. Nah, materinya menjalankan perintah Allah dengan menjauhkan larangannya dan berakhlak baik sesuai ajaran Islam. Metodenya berbentuk diskusi dan medianya menggunakan HP, PowerPoint, dan infocus laptop. Evaluasinya yaitu penilaian jangka panjang. Selanjutnya ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini tujuannya untuk membantu klien meningkatkan interaksi sosial dengan lingkungannya. Layanannya itu responsif atau konseling individu. Ini tuh individu. Jadi materinya adalah cara berinteraksi yang baik dan benar di lingkungan sekitar. Nah, metodenya diskusi, medianya menggunakan HP, PowerPoint, infocus, laptop, dan evaluasinya menggunakan penilaian jangka pendek. Selanjutnya yang keenam ini ada aspek pribadi. Di aspek pribadi ini tujuan yang digunakan itu untuk membantu klien meningkatkan rasa kepercayaan diri. Jadi layanannya itu perencanaan konseling kelompok. Bentuknya kelompok. Materinya itu pentingnya self-awareness, cara meningkatkan kepercayaan diri. Bentuknya diskusi dan media yang digunakan itu HP, PowerPoint, infocus, dan laptop. Penilaiannya itu penilaian jangka pendek. Kemudian yang ketujuh itu ada aspek hobi. Nah, tujuannya itu untuk membantu klien untuk melakukan hobi dan rekreasi yang disenangi dan digemari. Layanannya itu responsif konseling individu. Bentuknya individual. Materinya adalah pentingnya hobi dan rekreasi bagi kesehatan mental dan fisik. Bentuknya melalui diskusi dan media yang digunakan adalah HP, PowerPoint, infocus, dan laptop. Dan evaluasinya yaitu penilaian jangka pendek. Kemudian 8 itu ada muda-mudi. Muda-mudi ini tujuan layanannya itu untuk membantu klien meningkatkan kesadaran diri dan refleksi pada pengalaman emosional. Layanan yang digunakan itu layanan responsif atau konseling individu. Jadi individual, dan materi yang digunakan adalah mendorong klien memahami perasaan mereka terhadap orang tersebut, termasuk mengidentifikasi emosi yang muncul misalnya cinta dan ketertarikan. Metode yang digunakan yaitu diskusi, dan media yang dipakai adalah HP, PowerPoint, infocus, dan laptop. Evaluasinya adalah penilaian jangka pendek. Selanjutnya ada aspek penyesuaian kuliah. Nah, di aspek ini tuh tujuannya untuk membantu klien mengelola waktu dan meningkatkan motivasi belajar.
Layanannya itu responsif atau konseling individu, jadi individual. Nah, materinya adalah pembuatan daftar tugas, to-do list, prioritas tugas, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, bentuknya ini adalah secara diskusi dan media yang digunakan adalah HP, PowerPoint, Infocus, laptop, dan evaluasinya adalah penilaian jangka pendek. Dan yang terakhir itu ada aspek masa depan. Nah, di aspek masa depan ini tujuan layanannya itu untuk membantu klien menentukan karir dalam mewujudkan masa depan yang cerah. Layanannya itu responsif atau konseling individu atau individual nih. Jadi materi yang digunakan itu mengeksplorasi minat dan bakat dan menyusun rencana karir untuk kedepannya. Nah, metode yang digunakan itu melalui diskusi. Medianya adalah lewat HP, PowerPoint, Infocus, dan laptop. Dan evaluasinya adalah melalui penilaian jangka panjang. Baik, cukup segitu saja program bimbingan konseling yang saya akan lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.